Kita mulai aja yuk. Sudah jam 1 lewat 12 menit. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Ya. Saya akan membawakan acara member training pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh seseorang yang sangat luar biasa. Sebelum acara, saya lanjutkan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Oke. Selamat siang, semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mugi Asih Audini. Saya berasal dari Jakarta. Level saya saat ini sebagai supervisor, saya dari kelompok modul AA1. Next. Nah, baik, ini hasil produk saya setelah mengganti sarapan dan makan malam dengan nutrisi Herbalife, total turun 9 kg, stamina luar biasa dan semakin awet muda. Thank you Herbalife. Next. Nah, ini latar belakang saya. Selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga suka ikut make up pengantin ya. Dan demo saya rumah nutrisi, player, sosmed, dan tim dong. Saya baru 1 tahun yang lalu bergabung dengan Herbalife karena konsisten. Setelah mendapatkan hasil produk, saya konsisten ikut training-trainingnya dan mengikuti bisnisnya. Dan penghasilan saya baru 5 juta rupiah. Thank you Herbalife. Next. Oke, selamat datang teman-teman peserta FG Institute ke-37. Next. Sebelum dimulai, mari berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Next. Oke. Kita akan membacakan Ikrar Sehat Sejahtera ya. Tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Oke, saya mulai. Mikrofonnya dibuka, kita baca bareng-bareng ya. Ikrar Sehat Sejahtera. Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya sayang diri saya. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Doa.
Doa, doa, doa. Sedekah, 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 sedekah. sedekah, 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 sedekah. Kerja, kerja, kerja. Kerja, kerja, kerja. kerja. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Go next level. Go next level. Go presiden tim. Kita. Go presiden tim. Yes, yes, yes. Kita pasti Yes, bisa. yes. Yes, yes, yes. Next. Aturan member training hari ini, sebelum dimulai tolong perbaiki niat, hadirkan rasa bahagia, rendah hati, dan jadi gelas yang kosong. Materi member training untuk saya harus berubah, bukan upline, Ini downline, pindahnya kemana? Aku nggak kelihatan. atau pasangan. Ikat ilmu dengan mencatat dengan satu buku. Khusus FG, belajar fokus, dan siap action. Next. Oke, baik teman-teman. Yang kita tunggu-tunggu yaitu member training siang hari ini adalah manajemen keuangan. Ya, ini adalah salah satu hal yang penting dalam berbisnis. Kenapa sih kita harus belajar manajemen keuangan? Karena kegagalan dan kesuksesan dari bisnis kita bisa dilihat dari bagaimana kita memanage keuangan. Oke, oleh karena itu, yuk kita belajar lagi agar manajemen keuangan kita semakin terarah. Mari kita belajar dari seseorang yang sangat luar biasa, didatangkan dari Jakarta, yang akan menjelaskan bagaimana cara memanage keuangan dengan baik. Tanpa berpanjang lebar, mari kita bertepuk tangan yang bergemuruh. Kita sambut the next Global Expansion Team Member, Kak Reli Boru Tampu Balon. Yeay. Ya, amin ya, doa yang baik ya dari Coach Dini. Kembali lagi ke Coach Dini dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Izinkan saya, Reli, untuk belajar sharing di sini bersama teman-teman. Kita semua sama-sama belajar ya. Oke, ya next slide. Ya, oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Umi Founder Virus yang memberikan saya kesempatan untuk tetap belajar di FK Institute dan sekarang belajar sharing kepada teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Mengucapkan terima kasih pada Teh Ninu, Teh Aya, dan para TL dan WTL Institut 37 dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Kita sama-sama belajar ya tentang manajemen keuangan. Oke, kita mulai ya. Tak kenal maka tak sayang. Ini hasil produk saya teman-teman ya. Dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife yang luar biasa dan dibimbing oleh coach yang handal ya. Saya total turun 11 kilo ya. Sekarang saya usia 47 tahun. Stamina luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Herbalife. Nah, teman-teman semuanya, saya mempunyai latar belakang. Saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit teman-teman sebagai perawat asisten bedah selama 24 tahun ya teman-teman. Awalnya saya menjalankan bisnis ini secara part-time ya dari 2018 sampai 2020. Kemudian awal 2020 itu di mana masa yang luar biasa datang, saya udah resign duluan ya. Januarinya saya udah resign. Masa yang luar biasa itu kan datangnya Maret ya, Maret 2020. Kebayangkan teman-teman ketika saya kalau masih di rumah sakit ya. Ya itulah ya, dari kehendak yang maha kuasa atas keinginan kita didengar. Oke, nah saat ini saya sudah full time, full heart di Herbalife. Oke, next slide. Ya, ini why Herbalife saya teman-teman. Saya ingin menua dengan sehat karena
saya kalau diperiksa di dokter itu karena sering ke rumah sakit dan kerja di rumah sakit ya, dicek kalau kata dokter imun saya rendah teman-teman. Jadi saya banyak cepat kena penyakit dan saya sudah 7 kali operasi teman-teman ya. Saya menemukan nutrisi ini luar biasa ke tingkat kesehatan saya makin membaik, terus way saya jadi menua dengan sehat, terus kemudian untuk saya mempunyai kebebasan waktu ya untuk anak-anak saya, Exo dan Catherine, untuk keluarga. Kemudian saya juga ingin bebas finansial teman-teman karena saya adalah salah satu tulang punggung dari saudara-saudara saya dan saya juga ingin kedua orang tua saya Mbah Uti Mbah Kum yang selalu mensupport kami, yang menemani kami dalam keluarga kami ini agar beliau juga tetap sehat dengan melalui produk nutrisi ini gitu ya. Dan saya ingin juga melalui Herbalife ini sama-sama ya dulu waktu di rumah sakit saya juga kesehatan gitu, sekarang juga saya tetap di Herbalife tentang juga untuk membantu orang lebih sehat. Dan karena saya ingin mempunyai impian besar menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Dan yang paling saya suka di Herbalife ada travelingnya gitu ya. Karena apa teman-teman, kebayang saya selama 24 tahun di rumah sakit, boro-boro ke luar negeri ya, keluar kota aja jarang. Tapi di Herbalife kemarin saya part time aja sudah ke 5 negara. Puji Tuhan ya teman-teman melalui Herbalife. Thank you Herbalife ya. Oke, next slide. Ya, ini teman-teman di Herbalife. Kalau ketika di rumah sakit, saya bagian operasi, ya kan itu kerjaannya. Nah, di Herbalife kita disebut nama DMO, Daily Method Operation. Artinya setiap hari kita harus kerja. Ini saya buka NC teman-teman ya. NC saya namanya Nurselam di Kemandoran 8A Palmerah gitu ya. Kalau teman-teman ada dekat, boleh main ya, kita sama-sama belajar. Kemudian saya suka flyeran gitu ya. Saya flyeran, walk and talk gitu. Terus bersama tim dong tuh ya, rame-rame tim dong gitu. Terus kemudian kami juga ada fit club ya, fit club tuh Senin gitu ya bersama tim sih. Terus kemudian WA, status WA gitu. Ya, ini saya lakukan bersama tim juga bareng-bareng ya. Cuman memang harus teman-teman karena daily method operasional harus belajar konsisten melakukannya. Semoga kita semua konsisten ya. Oke, next slide. Nah, oke teman-teman, kita di Herbalife nggak tiba-tiba datang ya. Kita ada seseorang yang luar biasa, malaikat tak bersayap yang mengenalkan kita di Herbalife, produk Herbalife, cara program berat badan gitu ya, tentang juga edukasi gitu ya. Kita dibimbing oleh seluruh luar biasa, yaitu sponsor saya adalah Madia Kasanansi. I love you mentor, dimanapun kau berada, sehat bahagia ya mentor. Dan mentor saya Mbak Rahma ya. Dulu saya menempelnya di NC beliau, di mentor saya di Pasar Palmerah dekat NC-nya Kak Norlita ya. Terima kasih mentor ya. Kemudian nah di sini ada mentor kita semua teman-teman ya. Mentor sejuta umat. Yaitu terima kasih mentor Kak Norlita dan Pak Rusnandi. Mari teman-teman kita doakan sponsor-sponsor kita, mentor-mentor kita, mereka sehat, bahagia dan go next level berjamaah. Amin. Oke, next slide. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada TII sama Kak Anita yang sudah membuat slide ini sedemikian rupa. Berkah ya mentor. Oke, kita masuk ke materinya yaitu jenjang karir dan potensi penghasilan nih teman-teman. Seperti apa sih potensi penghasilan di Herbalife? Nah, ini dia ya. Oke, kita mulai dari distributor yaitu di mana diskonnya 25% teman-teman. Kita santai ya teman-teman karena ini soal uang gitu ya. Kemudian ada Naix itu lain senior konsultan di mana itu diskonnya 35%. Kemudian ada Success Builder itu 42% untuk sementara. Nah, ini potensi penghasilannya 3 sampai 5 juta gitu ya. Kemudian ada QP 42%, ya, kemudian supervisor diskon 50%. Di sini kita lihat untuk potensi penghasilannya 5 sampai 10 juta. Wow, keren ya. Kemudian naik lagi ke jenjang karir World Team Member dengan potensi penghasilan 10 sampai 20 juta. Kemudian ke Global Expansion Team yaitu 20 sampai 60 juta.
makin panas ya teman-teman, naik ke millionaire team 80 sampai 150 juta. Wow, dan yang paling tinggi sementara di Herbalife di Indonesia adalah presiden tim yang kita idam-idamkan semuanya adalah penghasilannya di atas 200 juta. Oh, keren apa keren ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk teman-teman semuanya mau yang mana yang terdekat yang kita mau capai. Potensi penghasilan seperti apa. Ya dari sini kita udah bisa bidik nih ya, kita fokus kerja di situ. Oke, nah kita patut ketahui teman-teman 4 pintu penghasilan di Herbalife yaitu yang pertama adalah retail, di mana retail ini 25 sampai 50% itu adalah cash flow ya, perputaran uang ya. Kemudian ada wholesale 8 sampai 25%. Ini bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Artinya kita harus bekerja sama dengan para senior konsultan, para QP, para success builder. Baru wholesale ini dapat. Kemudian penghasilan ketiga royalti. Itu 1 sampai 5%. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus mengajar orang lain untuk juga dapat mengajar ke orang lain. Ya, seperti tadi kalau Coach Norlita sudah jelaskan adalah kita harus seorang guru dibayar karena mempunyai murid. Nah, kita sama-sama di sini belajar ya, teman-teman. Kita bisa mau dapat royalti ya kita harus mau mengajar orang lain. Kemudian penghasilan keempat adalah bonus. Wah, bonusnya 2, 4%, 6%, dan 7%. Ini caranya bagaimana? Kita harus kerja ekstra. Oke, next slide. Nah, tapi di Herbalife teman-teman bagaimana caranya kita untuk mendapatkan penghasilan ini, kita harus ada investasi yang dibutuhkan. Apa itu ya? Salah satunya adalah waktu teman-teman. Waktu kita yang lakukan Herbalife, mau berapa jam kita kerja di Herbalife. Ya, pagi buka NC, hitungannya sampai siang. Setelah siang kita harus apa? Lakukan Herbalife kembali teman-teman. Jadi dihitung adalah berapa lama waktu yang telah kita berikan untuk Herbalife. Investasi waktu. Kemudian adalah tenaga teman-teman. Ya, seperti tadi kita ber-DMO itu adalah kita pakai tenaga. Ya, nimbang orang, ya, flyer ngomong ke orang seperti kita mengajar orang adalah tenaga yang keluar. Kita harus keluar tenaga kalau kita mau mendapatkan penghasilan. Kemudian yang ketiga adalah uang, modal teman-teman. Kita mau berbisnis, ya kan? Seperti orang berbisnis ya harus punya modal. Harus ada investasinya. Yang keempat adalah investasi kita impian teman-teman, impian dari kita masing-masing mau seperti apa, mau umroh, mau punya rumah gitu ya. Karena kalau kita punya impian yang besar teman-teman, itulah yang membuat kita untuk tetap melakukan Herbalife dan itu yang membuat kita melakukan Herbalife-nya secara fun, kemudian melakukannya secara simple dan kemudian akan dapat magical-nya. Oke, seperti Herbalife fun, simple, magical. Oke, nah hari ini next slide. Hari ini saya diamanahkan untuk kita belajar bersama tentang pembukuan ya. Next slide. Nah, ini dia. Ya, teman-teman, pembukaan ini kita harus mempunyai satu buku besar. Yang kedua adalah buku penjualan paket NC. Ini ada teman-teman, kita bersyukur di FG ya. Sudah tertata rapi ya, sudah terkoordinir itu ada di buku kerja ya. Kemudian yang ketiga kita punya pencatatan penjualan paket mandiri atau yang retail gitu ya, keluar produk itu. Nah, ini juga ada di buku kerja kita teman-teman. Kemudian ada buku pencatatan profit, keuntungan kita, pencatatan modal, pencatatan pengeluaran bisnis itu buku kas ya, dan buku pencatatan stok produk untuk pemakaian pribadi dan penjualan. Itu namanya adalah buku stok. Oke, teman-teman ya. Jadi kita punya 7 buku ini ya. Ada satu tips nih teman-teman untuk kita wajib punya kwitansi. Ya, supaya apa? Perputaran produknya, penjualan produknya kita tertata rapi dan ada namanya jumlahnya dan kemudian kalau kita punya kwitansi teman-teman ini bisa menjaga kita dari legalitas atau keamanan bisnis kita ya. Kemudian tips yang kedua adalah lakukan manajemen amplop. Ya, langsung dipisahin tuh amplop. Ini uang masuk, ini uang keluar. Ya, kemudian harus ada pemisahan rekening bank ya, harus ada teman-teman. Oke, next slide. Nah, ya itu tadi 7. Nah, sekarang coba nih kita pengen tahu nih keuangan kalau kita di NC ya. Ini saya coba kupas ya sedikit analisa tentang modal dan profit paket NC. Nah, kalau di sini kalau yang SC kan diskonnya 35%. Itu modalnya 74%,
sedangkan profitnya 26%. Beda lagi dengan SB atau QP yang 42%, teman-teman. Modalnya 67%, profitnya 30%. Ya, makin profitnya makin besar. Nah, dengan supervisor, teman-teman, itu adalah di mana diskonnya sudah 50%, itu modalnya makin dikit, 50%. Tapi profitnya 41%. Wah, keren ya Herbalife ya. Modalnya makin dikit, profitnya makin banyak ya. Oke, teman-teman. Di sini coba nih kita lihat lagi di layar kita ya tentang nih profit NC Persaji paket sarapan sehat, di mana produknya adalah yang dipakai shake, energi, alo dan PPP ya gitu kan. Nah, di sini untuk SC yang kita di bundari yang merah ya, teman-teman. Untuk yang namanya Persaji itu keuntungannya tuh, profitnya ada di situ, teman-teman. Yang dengan PPP 27.853. Wow ya, harga Persaji berapa? 40.000, teman-teman. Itu baru di diskon 35% ya. Nah, kebayang dong berapa sih profit saya? Nah, di sini kita lihat lagi yang sebelah kanan, teman-teman, di layar kita ya. Itu modal sajian itu tadi Persaji adalah cuma 27.853.000 dan ada biaya tambahan air ya, itu 3.000. Berarti modalnya itu sekitar 30.853. Tapi pendapatannya berapa harga sajiannya? 40.000. Nah, berarti keuntungannya per satu sajian 9.147. Wow, itu baru satu customer, teman-teman. Bayang kalau 10, 20, ya kan? 10 aja, teman-teman, customer. Sudah kita punya profit 90.140.000 dari paket NC. Wow, keren ya, keren ya semuanya, karena ini baru diskon 35%. Kebayang makin ke diskon 50%, berarti makin profitnya makin besar ya. Karena apa, teman-teman? Kenapa jual? Kita harus gerak nih yang teman-teman di SC 3542 titik aman berbisnis 50% ya. Karena apa? Yang dikerjakan sama, yang dijual produknya sama, yang diomongin sama, tapi yang beda adalah profitnya. Oke, semangat yang belum supervisor. Oke. Oke, nah ini kan tentang pembukuannya, teman-teman. Di sini kita yang sebelah kiri itu adalah pembukuan tentang daftar hadir customer yang ke NC, teman-teman. Nah, ini versi saya, teman-teman boleh caranya, tapi kita punya buku untuk yang namanya daftar hadir customer di NC. Kemudian yang sebelah kanan adalah daftar hadir si satu customer. Jadi dia buka paket 30 ya kan, VIP 30. Nah, itu ada pertanggal berapa dia datang, terus kemudian bayar berapa gitu ya. Karena jujur di tempat saya juga masih ada yang namanya sistem tabung, teman-teman ya. Itu ada juga yang harian bayarannya gitu. Ya, ini teman-teman boleh ikutin ini ya. Kemudian next slide. Nah, buku selanjutnya adalah buku besar. Buku besar itu ya teman-teman adalah semua uang yang masuk dipindahin ke sini. Ya, dipindahkan ke buku besar ini. Contoh nih, buku kita kan kadang 10 orang yang kalau NC kita kan kita pegang sendiri, ya kan? Kalau rame uang itu ya tinggal masuk aja. Nah, terus ada juga uang arisan gitu ya, uang arisan produk, teman-teman. Ada yang nabung gitu ya. Atau yang paket VIP, yang harian gitu. Jadi semua atau uang pun retail yang ketemu di NC masukin dulu semuanya di buku besar ini ya. Oke. Next slide. Nah, kita bahas lagi nih tentang paket NC ya. Paket NC per gelasnya nih ya. Ini kita bisa lihat nih ya, jumlah tamu dan jumlah uang yang masuk. Ya, di sini ada per hari, misalnya tanggal 1 itu ya, tanggal 2 ada tamu 21. Waduh, tamunya 21, uangnya belum ada. Terus kemudian di tanggal 3 ada 21 lagi, uang yang masuk 80. Nah, di sini di total, teman-teman. Ya, ini ada di buku kerja ya. Di buku kerja penjualan NC, paket NC. Jadi tanggal, terus jumlah tamu sama uang yang masuk. Di total jumlah tamu per bulan itu berapa? Kemudian jumlah uang yang masuk bulan itu berapa? Nah, setelah itu teman-teman
kita langsung kalikan profitnya. Kalau untuk kita supervisor adalah kalikan 41%. Di sini ada seperti di Agustus jumlah tamu 454 orang, kemudian uang yang masuk 8.600.000 dan profitnya langsung tampak ya, tampak tuh ya, langsung kelihatan 3.526.000 teman-teman. Wah keren ya, itu baru dari NC ya, bagaimana dengan retail. Kemudian dengan ini kita bisa lihat perkembangan kemajuan dari NC kita teman-teman, kayak di bulan September makin kelihatan ada penambahan customer dan penambahan uangnya. Makin bersemangat ya teman-teman ya kita ya. Oke, next slide. Nah, setelah ini ada paket NC. Nah, ini yang tadi kita yang buat kwitansi teman-teman. Nah, kenapa sih kita wajib buat kwitansi? Itu tadi untuk menjaga keamanan bisnis kita. Catat barcode-nya teman-teman ya. Nah, ini penjualan retail. Nah, ini pun ada di buku kerja kita ya. Oke, di sini contoh tanggal 1. Ini juga buat apa teman-teman? Mencatat data pelanggan. Kadang-kadang kita ditanya, pelanggan kamu berapa? Gitu ya. Jadi harus paham pelanggan adalah satu orang. Walaupun dia dalam satu bulan itu dia berkali-kali dia belanja ataupun buka paket VIP, itu tetap dihitung satu karena dia namanya satu. Oke, contoh di sini ada misalnya Siva. Di tanggal 1, dia buka paket VIP 10, pembayarannya 350, langsung nih teman-teman, modalnya berapa? Ya itu tadi ya, modalnya kita kan 51%. Terus kemudian gift profitnya kan 41%, langsung terpisah. Nah ini tadi untuk yang pemisahan amplop, kan yang tadi tips itu. Langsung amplop modal, masukin ke modal. Langsung yang profit, masukin ke amplop profit. Gitu ya. Kemudian itu si Siva beli lagi gitu ya, dia tanggal yang sama, misalnya dia beli produk, kan tadi dia paket minum. Nah itu tetap ditulisnya adalah cuman keluar produk ordernya, kemudian uangnya berapa, tetapi dia tetap tidak dihitung pelanggan. Ya, jadi hitungan pelanggan adalah satu nama yang melakukan baik itu VIP maupun pembelian produk itu adalah dalam satu bulan yang sama, itu dihitungnya satu. Oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah itu kita lakukan potong lagi per pekan, teman-teman. Jadi nggak brok langsung satu bulan. Nah, per pekan itu berapa keuntungan yang masuk, modalnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat tuh ya kan. Di pekan pertama yang paling bawah kanan teman-teman itu kelihatan. Di pekan pertama itu adalah kita berapa ini? 969.500. Kemudian di pekan kedua 1.250.000. Pekan ketiga 1.750.000. Pekan keempat 1.050.000. Dan di pekan kelima 3.600.000 meningkat. Dan di total dalam satu bulan itu adalah total profitnya aja teman-teman itu 8.669.000. Wow, keren ya. Coba kita yang berumah tangga ya punya penghasilan sampai 8 juta. Keren ya, luar biasa. Keren apa keren ya? Ini saya alami waktu saya kerja di rumah sakit, teman-teman ya. Oke, nah di sini pun kita bisa lihat nih, teman-teman, bisa dari dia pembelian, kita udah bisa lihat, oh dia sering beli. Nah, kita bisa apa? Oh dia cocok kita bawa ke tamu, bawa ke HOM, terus kita boleh marketing plan, ajak dia untuk hemat gitu, bisa ke 25% gitu. Ini nama distributor baru namanya Widi dan Santia ya. Tuh ada kita langsung bisa lihat, oh ada tamu baru nih, distributor baru gitu. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat siapa nih yang supervisorku selanjutnya gitu yang sudah mau mendekati diskonnya. Keren ya. Oke, teman-teman tinggal kita lakukan. Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke tadi ya, setelah kita kan ada modal, ada profit. Dari buku besar tadi kita pisah nih ya ke buku modal, kemudian ke buku profit. Supaya tahu nih bulan ini kita pembelanjaan berapa, modalnya berapa. Kemudian profitnya berapa yang tadi 8 juta kita tulis ya, bulan Agustus saya profitnya 8 juta. Ya, nanti setahun, 2 tahun kita di Herbalife kita lihat bahwa kita adalah ada penghasilan di Herbalife. Oke, next slide. Nah, ini dia. Bagaimana? Nah, itu kan tadi pemasukan, ya kan? Jangan lupa, ada pemasukan pasti ada pengeluaran. Nah, ini teman-teman, pengeluaran itu wajib kita tulis, teman-teman. Ya,
Dari mana nih uang untuk buat pengeluaran? Kita ambil dari profit. Ya, contoh di sini sudah dipersiapkan untuk dana peti cashnya 500.000. Ya, kita kan sebelumnya kita udah tahu nih, wah bulan lalu saya misalnya bulan Juli saya pengeluaran ternyata dihitung nih semuanya sekitar 500.000. Ya, untuk Agustus kita persiapkan kembali 500.000. Kita kasih dari mana? Profit bulan lalu. Kita kasih untuk persiapan. Itu apa aja dicatat? Tisu, air, ya, terus kemudian kebutuhan yang lain gitu. Terus bahkan apalagi kayak orang di pasar, teman-teman yang NC di pasar, toilet bolak-balik ya kan. Kalau 2.000 sekali, kalau 5 kali bisa 10.000 ya kan. Nah, itu kita kadang lupa teman-teman ya. Padahal itu sangat harus ada pencatatannya. Oke, ya. Jadi teman-teman jangan karena lihat kecilnya, kita harus belajar dari hal kecil teman-teman, karena hal kecil itu yang membuat kita bisa nanti menjadi hal besar. Oke? Next slide. Oke. Nah, ada uang, ya kan? Udah pemasukan, ada profit, ya pasti ada dong produknya, ya kan? Nah, apa itu? Stok produk. Nah, kita mau berbisnis harus ada stok produk, ya benar ya teman-teman ya. Harus ya, karena apa? Kalau kita nggak punya produk, apa yang mau kita bisniskan, jalankan bisnis. Oke, di sini ada untuk pemakaian pribadi teman-teman. Jujur saya kalau untuk pribadi karena saya ada yang 7 orang, bisa ada siapkan ya 500 volume poin. Nah, itu yang diambil di data tiap pengeluarannya gitu ya. Kemudian ada juga nih stok penjualan paket NC teman-teman ya. Nah, kita belajar dari bulan lalu penjualan paket NC saya berapa, kalau dengan customer 10 berapa. Nah, di bulan ini kita udah persiapkan. Dan untuk penjualan mandiri yaitu yang retail. Ya, yang retail yang masih ada diskon 25, 35 juga mungkin yang nggak ikutin bisnisnya, ya itu adalah produk yang keluar. Wajib kita catat teman-teman ya di buku stok. Oke, next slide. Nah, kemudian ada uangnya, ada profitnya, ada modalnya, pengeluarannya. Kita juga dari mana? Dari pelanggan. Nah, kita kan kadang ditanya data pelanggan kamu berapa? Nah, dari sini kelihatan mentor-mentor semuanya teman-teman adalah data pelanggan. Kita tulis dulu. Ini kalau yang kita sering sebut itu basic customer aktif gitu. Jadi kita bisa lihat nih, contoh nih di sini nomor 1 Ana ya. Kita ketemu dia dari demo apa FB gitu ya. Di bulan pertama dia order, kedua order, di bulan ketiga nggak order. Ada apa? Nah, ini kita bisa follow up untuk mengingatkan kembali teman-teman dengan ada catatan ini. Karena di otak kita kan tidak menampung sebanyak, nggak banyak bisa nampung banyak-banyak. Jadi kita harus banyak tulisan, harus banyak data ya teman-teman. Oh ini nih ada si Ana, itu kemarin basic customer saya. Kita bersyukur teman-teman di di FG ini diajarkan, kemudian diingatkan dan ada namanya yang kayak SML gitu ya, yang ada lagi kita itu diajarkan basic customer, yang mengingatkan kita terus ya. Oke ya. Nah setelah customer dia apakah dia bisa berubah jadi member? Oke, bisa menjadi member. Nah, kita ganti yang customer kita coret ganti jadi member, ditulis teman-teman membernya tanggal berapa. Ya. Kemudian kalau dia tidak member berapa ID-nya. Jadi enak nih direkap di sini teman-teman. Oh iya saya punya kan namanya Gina gitu ya. Coy dia. Oh iya dia membernya berapa ya nomor ID-nya. Nah, ini sudah komplit detail lah gitu ya. Jadi kita tinggal lihat bukunya. Oke. Next slide. Nah, teman-teman ini lebih detail lagi ya. Tadi pintu penghasilan di Herbalife ada 4, retail, wholesale, royalty, bonus ya. Nah, ini bagaimana pemisahan uangnya, keuangannya supaya nggak tumpang tindih ataupun kemana ya uangnya ya. Pembagiannya. Oke, untuk retail dan wholesale teman-teman itu masukkan dalam kas retail. Ya, masukkan dalam kas retail. Sedangkan royalti dan bonus masukkan ke rekening Herbalife gitu ya. Jadi terpisah. Oke. Nah, kas retail ini buat apa? Ya, satu buat modal teman-teman. Modal itu buat apa? Dia untuk belanja produk. Jadi supaya apa teman-teman? Jadi uang ada harus segera belanja produk. Uang ada harus beli lagi produk.
Kenapa teman-teman? Untuk menghindari uang habis, produk habis. Ya, segera langsung ketika ada modal langsung semodal langsung belanja produk. Ya, kemudian kas retail itu selain buat modal itu juga buat apa? Pendapatan, profitnya, keuntungan gitu ya. Buat apa? Boleh buat kebutuhan pokok, ya, boleh buat training teman-teman. Apalagi training kita kan luar biasa ya. Training ada sampai ke luar negeri ya, yang mengajar kita untuk tetap belajar ya, dan itu kan membutuhkan uang ya. Nah, ya kita jangankan training DMO teman-teman, yang flyer gitu ya, itu juga kita butuh yang namanya dana. Kemudian profit tadi juga buat apa? Zakat teman-teman ya. Kita marketing langit ya. Kemudian dengan profit itu juga buat tabungan. Kita harus sisihkan teman-teman tabungan untuk hasil dari Herbalife gitu. Kemudian tadi dari kas retail, sekarang rekening Herbalife nih ya. Rekening Herbalife-nya buat apa? Nah, sebagian ditabung, tabungan teman-teman. Ya, harus ada tabungan. Jadi kalau yang ditransfer Herbalife, langsung ada ambil berapa persen ya. Nanti kita di sini kita analisa lagi ada. Terus kemudian apa? Buat apa lagi? Ya buat biaya hidup teman-teman. Yang namanya lifestyle gitu ya. Ketika kita namanya traveling gitu kan, lifestyle itu kan memerlukan biaya gitu ya. Kemudian rekening Herbalife juga untuk biaya non bisnis teman-teman. Oke ya, jadi teman-teman kita lebih paham ya ketika kita mau dulu ya, mau untuk memisah-misahkan uang ini teman-teman. Karena seperti tadi disampaikan oleh MC, adalah kesuksesan dan kegagalan suatu bisnis itu juga bisa tergantung dari pengelolaan keuangan. Ya, dari gambar ini sudah menjadi jelas ya teman-teman ya. Oke, next slide. Oke, nah ini dia teman-teman yang seperti saya sampaikan ya, berapa analisa ininya ya kan. Nah, contoh di sini dari 100% untuk biaya hidup itu 75% teman-teman. Ya, untuk zakat 2,5%, untuk cicilan yang punya amanah 20%, dan untuk nabung itu 2,5%. Ya. Jadi contoh kita profit kita 5 juta bulan Juli kemarin, 5 juta teman-teman. Bagaimana caranya mengalokasikannya? Ya, zakat kan kita 2,5%. Berarti langsung diambil tuh 2,5% dari 5 juta. Langsung dipisahkan 125.000. Begitu juga dengan cicilan, kita 20% teman-teman. Langsung pisahkan 20% dari 5 juta, 1 juta. Kemudian nabung, kita kan nabung ya minimal 2,5% deh. Oke, udah langsung dipotong 125.000, sisihkan. Kemudian kebutuhan pokok 75% ya. 2.750.000, dan ada yang buat Herbalife teman-teman ya. Herbalife ini apa? Untuk menambah produk tadi ya, karena dari profit kita ada untuk menambah stok produk kita kembali. Karena apa? Dengan omset kita tinggi, otomatis karena customer banyak, omset tinggi, dan kita juga harus menambah stok kita. Yang tadinya misalnya kita punya stok 1.000 nih, harus naik karena itu adalah menunjukkan bahwa bisnis kita berkembang dan bertumbuh dengan baik. Oke. Oke, kita next slide ya. Ya. Next slide. Ya, oke teman-teman semuanya. Nah, kita di sini ada juga pemisahan nih, rekening ya. Kita harus punya supaya kalau di rekening bank kan kita amanlah di banknya teman-teman gitu ya. Ini rekeningnya adalah rekening modal dan transaksi bisnis. Buat apa? Ini menampung hasil retail dan grosir. Jadi ketika kita ada retail, ada grosir, langsung masukkan dulu ke amplop, nanti baru kita setorkan gitu ya. Ini digunakan buat apa sih modal rekeningnya? Buat beli produk, uang kas harian ya, yang perputaran di NC itu ya. Terus kemudian cicil utang bisnis ya, mungkin seperti uang NC gitu ya. Kemudian biaya bisnis yang buat ber-DMO, beli flyer gitu ya, beli merchandise ya teman-teman, buat hadiah teman-teman, itu adalah juga jangan lupa bahwa itu kita harus dari profit teman-teman, bukan dari modal ya. Kemudian rekening modal ini adalah digunakan untuk apa? Bayar produk konsumsi pribadi ya. Jadi kalau emang masih belum 50% teman-teman, yang masih profitnya sedikit ya, untuk minum nutrisinya bayar dulu teman-teman ya.
gitu. Kemudian sekarang rekening Herbalife ya, rekening Herbalife itu menampung hasil transferan Herbalife gitu ya. Yang tanggal 15, yang belum tap in, yang udah tap in ya 15 sampai 20. Aduh, 15 dan 20 ya. Segera ya teman-teman kita ya, ikutin jejak mentor-mentor kita ya. Terus itu buat apa? Itu kebutuhannya di luar bisnis teman-teman. Digunakannya untuk biaya hidup ya, zakat dan sedekah, terus cicilan utang amanah ya, terus biaya harian bisa, dan tagihan rutin bulanan gitu ya. Misalnya ada apa bulanan misalnya boleh ya pakai rekening Herbalife. Kemudian untuk rekening tabungan, nah ini teman-teman simpenan ya, tabungan gitu ya. Kadang kita lupa gitu ya teman-teman. Oh, tabungan nanti belakangan. Ya, kita diajarkan oleh mentor-mentor kita gitu ya, bahwa untuk kita adalah ambil dulu tabungan. Saya kebetulan dikasih ilmunya 20% dari income itu diambil untuk kita, untuk pribadi, untuk ditabung istilahnya ya. Nah, terus tabungan ini usahakan non ATM teman-teman. Kan kalau ATM atau M-banking itu gatel teman-teman. Seperti ada magnet itu menarik gitu ya. Maaf gitu ya, kadang-kadang kita mau ada teman atau ada saudara pinjam, ada kan kita lihat uangnya. Kalau nggak dikasih ya gimana gitu ya. Tapi kalau ada nggak mungkin kita bilang nggak ada. Tapi kalau kita nggak lihat teman-teman atau ATM-nya juga nggak ada, kita kan udah deh anggap itu uang namanya dipetikan gitu ya sampai waktu yang tertentu kita baru boleh ambil ya. Itu buat apa bisa diambilnya dana cadangan training ke luar negeri teman-teman. Karena untuk ke luar negeri kan biayanya tidak kecil ya, jadi harus kita prepare gitu sehingga kita bisa mengikuti training-training Herbalife yang bisa sampai ke luar negeri. Ya bisa juga untuk apa mewujudkan impian-impian teman-teman, karena impian adalah bos kita. Ya saya mau umroh, saya mau ke luar negeri, saya mau punya kendaraan, saya mau punya rumah, saya mau memberikan sekolah terbaik buat anak saya gitu, memberikan yang terbaik buat orang tua gitu ya, itu impian teman-teman, dan itu semua perlu dana ya. Jadi dana mana adalah dana yang di rekening tabungan. Oke ya, next slide. Oke, nah teman-teman di sini juga ada nih kartu kredit ya atau sisi ya teman-teman. Saya dulu paling takut punya sisi karena orangnya konsumtif teman-teman ya. Nah, karena ada plus minusnya di kartu kredit ini ya. Tapi kalau mari kita waspada ya teman-teman. Kartu kredit itu hanya harus ingat nih, ya diperlukan hanya untuk mendukung kelancaran bisnis teman-teman. Ya, jadi yang buat bukan bisnis jangan teman-teman ya. Karena apa? Kartu kredit adalah utang teman-teman. Jadi kalau utang ya harus dibayar gitu ya. Jadi bukan harus ada kartu gesek gitu kan, tidak. Itu tuh harus dibayar. Sehingga dalam penggunaan kartu kredit ini teman-teman harus bijak. Ya. Caranya adalah prioritaskan yaitu tadi untuk kebutuhan bisnis ya. Terus kemudian setelah dipakai harus disiplin dalam pembayaran. Karena apa teman-teman? Kalau tidak disiplin akan terjadi bunga lagi ya. Oke, ya jadi harus bijak dalam penggunaannya. Oke, next slide. Oke, nah itu udah kartu kredit ya. Nggak kelihatan yang di atas ya. Jadi bagaimana caranya untuk apa? Bentar ya, saya belum tampak ya. Nah, ini oke. Nah, kita udah punya uang, udah punya yang namanya kartu kredit ya, punya rekening. Tapi ingat teman-teman, harus yang namanya paham dengan keinginan dan kebutuhan. Ya, kenapa kita harus dengan keinginan kebutuhan ini harus bagaimana? Hemat, 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 hemat ya gitu ya. Jadi harus hemat teman-teman dan harus hati-hati dengan kartu kredit ya. Ingat kartu kredit teman-teman adalah utang. Jadi harus kita bayar ya. Terus ingat dulu saat mau belanja teman-teman tanya ini keinginan apa kebutuhan ya. Mau beli sepatu, udah punya sepatu, pengen warna yang lain, nah ini keinginan apa kebutuhan. Mau tas, ya, padahal tasnya banyak gitu ya, ini keinginan apa kebutuhan. Ya, jadi kita harus bijak teman-teman, apakah ini keinginan apa kebutuhan. Hitung biaya kebutuhan pokok kita teman-teman sebulan. Ya kita harus, oh saya sekian satu bulan ini habis berapa.
ya kebutuhan pokok saya gitu ya. Dan kerja keraslah ya, lebih keras untuk membayar gaji kita teman-teman. Melalui apa? Transparan Herbalife. Kalau kita kerja keras ya, mau mengajar orang ya, punya murid lagi ya, seperti mentor-mentor kita yang sudah mau gitu belajar mengajar gitu ya, nanti akan dibayar orang Herbalife sama apa oleh perusahaan kita, perusahaan Herbalife ya. Karena apa teman-teman? Kita dibayar Herbalife itu sesuai dengan kerja kita. Ya, jadi kita harus memantaskan diri, melayakkan diri kita gitu ya, agar kita pantas digaji sesuai level kita. Oke? Semangat ya buat kita teman-teman ya. Pokoknya kita harus bersemangat ya. Next slide. Oke, nah ini juga ada yang namanya bagaimana mengatur nih dengan pasangan. Kan di Herbalife itu ada bersama pasangan ya. Nah, di sini ingat teman-teman yang punya pasangan, pasangan kita adalah partner bisnis, bukan bos, ya, bukan namanya karyawan kita. Jadi kita sama-sama, ya. Jadi nggak ada bos, nggak ada karyawan. Nah, ini harus dimulai dari komunikasi, membuat kesepakatan bersama. Bagaimana nih penghasilannya? Ya teman-teman, kalau kan dari awal sudah dibicarakan pembagian penghasilan, itu teman-teman menjalankan bisnisnya itu menjadi happy gitu ya, menjadi fun gitu ya. Kemudian lakukan semua berdua simple, kemudian akan dapat magical. Wah, luar biasa ya. Kemudian setelah dibagi, biarkan masing-masing pasangan itu memiliki atau mengelola income-nya pribadi gitu ya. Karena udah dibagi gitu. Jadi mau buat apa, biar si pasangan itu yang mengelolanya. Oke. Nah, next slide. Nah, kita lihat nih untuk pembagiannya manajemen keuangan pasangan ada 2 tipe teman-teman ya. Oke. Itu ada profit, omset. Profit itu omset dan modal, itu dibagi 2, dibagi rata. 50%, 50%. Itu udah bagi rata. Terus kemudian setelah 50% itu, biarkan dia mengatur sendiri. Si suami sendiri, si istri sendiri. Itu ada tipenya. Yang pertama tipe A. Kemudian boleh juga yang di tipe B, teman-teman. Profit, omset, modal, atau pendapatan itu dibagi 3. Pendapatan bersihnya dibagi 3. Contoh ya, di sini dibagi 3 itu seperti income suami dan istri itu sama-sama 35%. Istri 35%, suami 30%. Ya, berarti kan udah 70%. 30%-nya apa? Buat biaya bisnis, teman-teman. Ya, jadi dari income suami dan istri dikeluarkan untuk biaya hidup, tabungan, dan lain-lain gitu ya. Itu menjadi biaya bersama. Ya, tinggal pilih teman-teman cara melakukannya. Yang punya pasangan silahkan ya. Yang penting adalah komunikasi, ya, sama-sama dibicarakan gitu ya. Pembagiannya biar adil merata. Oke, next slide. Nah, teman-teman semuanya harus kita pahami dulu nih, apa sih yang harus yang dilakukan, must do yang harus dilakukan, ya, karena ini penting buat kita supaya nggak melenceng teman-teman. Oh ya, saya posisi saya di sini, saya harus di sini, ya. Contoh di sini non supervisor teman-teman, yo mana yang masih yang belum supervisor, ya semangat ya teman-teman, ya. Nah, karena kami juga dulu mulai dari sebelum supervisor, ya. Di sini yang harus dilakukan apa? DMO-nya cari yang murah dan hemat, teman-teman. Nah, apa itu murah dan hemat? Malah nggak bayar, ya gitu ya. Yaitu walk and talk, teman-teman, ngobrol, ngomong, ketemu orang, ya, halo, testimoni, perkenalkan nama saya ini, ya. Sampai saat ini sekarang malah harus sudah cepat rekrut, teman-teman. Ya, bawa ke tamu, bawa tamunya ke HOM, OSDS gitu ya. Itu murah dan hemat teman-teman, enggak pakai biaya, ya kan? Hanya ngomong, mau apa enggak. Kita keluar dari rumah, lakukan demo-nya. Jadi enggak ada alasan gitu. Bisa tanpa kita melakukan yang namanya perlu biaya. Ya, kemudian apa? Di sini harus dilakukan oleh non supervisor nih teman-teman. Teman-teman yang non supervisor ya untuk pemakaian produk sendiri itu tadi ya harus bayar. Ya, yang diminum di NC bayar teman-teman. Yang ngambil selulus aja bayar. Ya, harus dibayar. Kemudian profit jadi tambahan modal. Kan si 35 atau 42 kan dapat profit tuh teman-teman. Itu jangan diambil dulu uangnya. Tapi jadikan modal kembali ya sampai mencapai diskon 50% ya. Jadi cepet tuh diputar produknya ya, modal awal jadi nama, akhirnya stok produknya banyak.
Nah, itulah yang tadi kita harus catat setiap produk, karena dengan produk kita berani, kita bisa yang namanya punya nyawa teman-teman untuk berbisnis. Oke, kemudian non supervisor harus berhemat. Terus training dan training. Nah, untuk non supervisor untuk retailnya 70%, tapi untuk rekrut 30%. Oke, non supervisor paham ya di sini ya, fokus aja di sini. Kemudian supervisor dan WT itu adalah perbanyak demo teman-teman. Harus berapa? Lebih dari 4 demonya. Ya, harus ya. Kalau di FG kan kita diajarkan 7. Ya, untuk supervisor 7 demo. Itu yang harus kita lakukan dan itu ada di manajemen waktu kita ya. Kemudian untuk supervisor dan WT first lining, bangun tim, first line. Kemudian berhemat sama, kemudian training dan training itu wajib. Nah, tapi untuk SPP WT, untuk retailnya 50%, rekrut 50%. Jadi seimbang. Untuk supervisor dan WT, semangat kita ya. Oke, next slide. Nah, bagaimana dengan para tap team? Di sini get team ya. Untuk get team katanya ini yang saya dengar adalah tim merah membara, panas ya gitu ya. Nah, ini harus selektif gunakan uangnya gitu ya, karena wow gitu banyak ya, harus gunakan uangnya secara selektif. Belajar berorganisasi, belajar komunikasi karena beliau ini adalah sudah menjadi leader ya teman-teman ya. Terus semangatnya lebih besar karena sudah mempunyai organisasi yang banyak, visinya terarah ya. Dan beliau para get team ini adalah sudah mulai yang namanya perbesar wilayah bisnis. Makanya global expansion team, ya kan gitu ya. Sudah ekspansi teman-teman. Jadi udah luar biasa nih untuk para get team. Nah, untuk retailnya, untuk para get team hanya 30% dan untuk rekrutnya paling besar 70%. Ya, jadi di get team dibalik dengan yang tadi non supervisor ya. Gitu. Oke, lanjut kita ke meal team dan para presiden tim kita, masa depan kita teman-teman. Caranya adalah yang harus dilakukan di sini adalah bantu tim naik level teman-teman. Ya, karena kita dapat ilmunya, saya sendiri dapat ilmunya. Ketika kita bantu tim naik level, disitulah level kita akan datang. Disitulah kita dapat income-nya. Gitu ya. Kemudian kita harus support semua tim. Ya, bangun wilayah 1 dibangun, bikin sistem, ya itu para militer dan presiden tim. Kemudian para militer dan presiden tim ini adalah beliau itu adalah menjadi perwakilan Herbalife gitu, seperti GS dipanggil GS STS Padang, GS STS Jakarta gitu ya. Beliau adalah perwakilan Herbalife dari kantor kita, orang-orang yang luar biasa. Ya, kemudian beliau ini adalah lifestyle teman-teman, harus menunjukkan hasil bisnis ya. Karena apa? Gaya hidup kita akan dilihat orang banyak. Oh, Herbalife gaya hidupnya seperti itu gitu. Ya, oke. Semangat teman-teman buat kita semua, masa depan kita ya, presiden kita. Oke. Next slide. Oke, teman-teman. Ini ya. Oke. Storing ya, bentar ya. Ini catatan tambahan nih teman-teman. Ya. Di sini kita harus memiliki buku catatan training. Nah, kita kan suka training ya teman-teman, dipisahkan trainingnya, buku training ya. Terus kita catat setiap training itu apa, STS ini pembicaranya, ini beliau ini pembicaranya, dan catat kata kuncinya untuk action teman-teman. Yang kata Umi bilang, aha gitu ya. Kalau misalnya beliau yang Umi apa ya ahanya gitu. Ya, kita catat karena teman-teman ini sangat membantu bisnis kita. Ketika kita di posisi-posisi yang kurang benar lah ibarat kata ya, itu ada ya. Oh iya ya, ini kata mentor nih, kata Umi harus begini. Nah, gitu. Itu mengingatkan kita buka trainingnya. Ya, karena dari pengalaman kita adalah guru yang terbaik, tapi pengalaman orang lain adalah yang terbaik gitu ya teman-teman. Nah disitulah kita catat. Oke, itu buku training, kemudian buku buku besar catatan organisasi teman-teman. Nah itu buku menuju prestim ya. Waktu itu Umi ya udah nunjukin buku prestimnya luar biasa ya, Umi sangat menginspirasi ya. Ya, kemudian catatan namanya gunakan BISWOK teman-teman, karena kita adalah organisasi ya, kita lihat siapa yang lagi bertumbuh, siapa yang akan kita bantu ya, siapa yang mau jadi dari situ kita bisa lihat gitu. Oh, ini yang sudah bentar lagi jadi supervisor gitu. Nah, pokoknya untuk tim organisasi ya. Kemudian ada waktu khusus untuk pembukuan teman-teman. Nah, ini
Ya kan teman-teman ya. Kadang hal inilah yang membuat kita itu sedikit teralihkan gitu dengan pembukuan ini. Jujur teman-teman, kalau saya melakukannya adalah di malam hari. Ya, semua buku itu dikumpulkan ya setelah anak saya tidur, itu buku ada di samping kepala, catat semuanya. Gitu ya, pembukuan, pemasukan, pengeluaran, profitnya, produk yang dibeli gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang ditemuin hari ini gitu ya. Itu catat. Ya, harus ada khusus teman-teman. Ya, apa ya? Katanya present moment ya, teman-teman ya. Kata Umi juga present moment, harus memberikan diri kita sesuatu waktu gitu ya. Supaya lebih fresh lagi. Oke, dan catatan tambahannya adalah bisa didelegasikan pada orang yang bisa dipercaya. Ya, saya pribadi sangat terinspirasi dengan Umi ya, sudah bisa mendelegasikan kepada orang yang bisa dipercaya sehingga fokus kepada tujuan, yaitu kalau untuk administrasi, kalau memang ada bisa yang mengerjakan. Ya, selain untuk didelegasikan untuk pekerjaan kita dipermudah, kita juga menambah lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya, saling kita berbagi, ya, saling memberi, take and give katanya. Give and take gitu kan ya. Oke, ya. Oke, semangat. Next slide. Oke, ya dikit lagi ya, teman-teman semuanya. Di sini menurut Robert Kiyosaki ialah if you don't know how to care for money, money will stay away from you. Wah, ya. Jadi teman-teman, jika kamu atau saya tidak tahu cara mengelola uangku, uang akan pergi dari saya. Jadi seperti tadi teman-teman belajar dari hal kecil. Ya, kita harus lebih konsen dari kecil karena itu akan menjadi besar. Cocok dengan Robert Kiyosaki ya kan? Jika kamu tidak tahu cara mengelola uangmu, tidak menghargai uangmu, maka uangmu akan pergi darimu ya. Oke teman-teman ya, kita belajar bersama ya teman-teman supaya menghargai uang kita dan mengelolanya dengan baik. Oke, slide. Ya, ini menurut Bapak kita. Kata Bu Lika, ya betul ya. Jika kita tidak bisa mengolah uang, maka uangmu akan pergi. Yes, Bu Lika ya. Kata Bapak kita, Bapak Marcus, your success is only limited by your own imagination and your hard work. Artinya, katanya teman-teman ya, kesuksesan Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda sendiri dan kerja keras Anda. Ya teman-teman ya, jangan dibatasi teman-teman ya, harus yang penting lakukan kerja keras kita ya. Terima kasih Bapak Marcus sudah mengingatkan terus ya. Next slide. Oke, sudah selesai dari saya materi saya, tapi teman-teman ya, ini orang luar biasa ya, kita ada panelis ya, karena ini adalah soal tentang keuangan, tentang pembukuan ya, dan beliau ini adalah yang naik teman-teman, yang hari ini panelis ini di saat ini adalah waktu di FG Institut 36 adalah di modul A teman-teman. Nah di FG 37 ini beliau naik ke modul B gitu ya. Apa sih yang dikerjakan beliau sehingga kok bisa naik ke modul B gitu ya, karena luar biasa untuk naik ke modul B itu dilihat dari berapa bulan yang lalu dia volume poinnya. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, mari kita dengarkan sharing dari beliau yang sangat luar biasa untuk menjadikan kita untuk pelajaran. Oke, mari kita sambut yaitu next world team member Lili Susanti. Terima kasih Mentor Reli. Sponsor aku juga, mentor aku juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Latar belakang ibu rumah tangga. Setelah setelah saya mengganti sarapan pagi saya dan makan malam saya dengan nutrisi herbal, saya turun 14 kilo. Thank you Allah. Thank you Herbalife. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi Fairuz, TL saya, Dr. Pak Syarifuddin,
PTL saya Kak Yenti. Dengan saya ikut fokus grup, kerja saya itu lebih terarah, saya lebih fokus mempunyai target, sehingga saya bisa mencapai ke modul B. Yang saya lakukan sampai saya bisa mencapai ke modul B, saya ikuti training-trainingnya seperti home, STS, saya usahakan saya nggak pernah bolong. Terus DMO saya pelayaran, saya timdong, terus saya bonding sama-sama tamu DNC, kita gathering kecil-kecilan lah ya, kita pergi keluar kota, naik kereta, happy-happy dengan tamu. Itu aja sih teman-teman yang saya kerjakan seperti biasanya. Teman-teman pasti juga bisa seperti saya. Apa namanya tuh ya, saya fokus aja dengan DMO dan konsisten. Tiap hari saya lakukan, saya usahakan tiap hari walaupun sesibuk apapun kita sempatkan minimal 1 jam untuk DMO teman-teman. Saya yakin teman-teman di modul A juga akan bisa seperti saya. Saya bisa, pasti semua juga bisa seperti saya. Terima kasih. Silakan Mentor Eli. Wow, keren ya. Wah, luar biasa ya, karena pencapaiannya nggak mudah ya teman-teman, tapi luar biasa. Dia adalah diamond saya, Lili Susanti, yang menemani saya karena dia adalah supervisor pertama saya. Ya. Saya ingat selalu kata mentor saya, supervisor pertama adalah berlian pertama kamu dan itu kamu jaga dan dia akan juga jadi presiden tim kamu. Aduh, saya ingat banget itu ya. Mentor Rilis, semangat terus ya. Kita bersama-sama di Herbalife untuk mewujudkan impian kita. Oke, luar biasa ya Mentor Rilis. Semangat terus, kita bersama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Mentor. Oke, Oke, baik. luar biasa. Selamat untuk panelis kita pada siang hari ini, Kak Lilis. Semoga go next level World Team Member tahun ini juga. Amin. Oke. Dan waktunya tanya jawab masih ada waktu ya. Siapa yang mau bertanya, boleh. Boleh, siapa yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Yuk, saya persilahkan. Sudah pada ngerti kayaknya Kak Reli ya. Iya, karena mungkin karena keuangan ya sebenarnya intinya adalah melakukan nih Coach Dini ya. Praktek sebenarnya. Ya. Nah, gitu. Jadi karena udah pelaku-pelaku Herbalife ya, bisnis, jadi sebenarnya tinggal ngelakuin gitu. Ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ya, mungkin semua pada masih udah ngerti ya. Oke. Baik, teman-teman. Jadi tidak ada yang mau bertanya ya. Oke, baik teman-teman. Luar biasa ya, Pak. Luar biasa banget nih. Untuk materinya hari ini luar biasa banget ya. Yuk, kita sama-sama doakan untuk GS kita yang luar biasa. Terima kasih, Kak Reli. Yuk, siap buka mikrofonnya. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, Kak Reli. Terima kasih Kak Reli. Makasih mentor, makasih Kak Reli. Doakan tahun ini next Semoga level. tahun ini next level. Jadi tahun ini juga. Amin. 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 Doa yang sama. Terima kasih Coach Dini. Doa yang sama untuk teman-teman semuanya. Kita naik level berjamaah. Izinkan saya ya teman-teman. Semoga yang saya sampaikan kita sama-sama belajar, sama-sama mempraktekkan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya masih belajar, jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Go next level. Go Presidenti. Dan ini ada penghargaan
Piagam ini diberikan kepada Kak Baru Tampu Bolon dari FK Institute ke-37 agar Kak Reli semakin semangat lagi. Terima kasih. Pembina FK Institut Umi, terima kasih untuk para mentor-mentor di FK Institut 37, terima kasih para TL dan OLTL, terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya, magical buat semuanya, kita naik level berjamaah. Amin. Oke, teman-teman, saatnya 5 menit terakhir. Next. Oke. Periode 1 sampai 30 September 2023 ya. Nah, ini leads kita. Nah, contoh pilihan cepat. Nah, satu hari kita harus dapat 2 lead. Atau satu pekan itu 20 lead. Atau satu bulan 80 lead ya. Nah, 20 hari dikali 30 lead sama dengan 60 lead. Nah, beri tanda centang atau warna. Ya, prospek, closing, VIP 10, 30, atau paket mandiri. Next. Oh, bentar. Nah, ada, balik lagi, admin. Nah, tipe A di sini rencana kerja cepat, sekitar 3 per hari ya, 20 per pekan. Nah, 3 baru per pekan dan per bulan 12 sama dengan kita 2.500 poin. Ada yang B, tipe B lebih cepat lagi per hari 5, per pekan 35 dan volume poin kita 5.000 poin. Dan ada yang paling cepat nih. Sehari 10 lead ya, 70 per pekan dan kita 10.000 volume poin. Next. Nah, target FK Institute. Nah, 1 kita harus one day one closing. Jadi setiap hari kita harus closing ya. Kalau mau lebih cepat. 2, customer baru tiapkan. Ajak 3 tamu ke home. Ajak 5 member non-supervisor ke STS. Cetak 2 MAP. 110 poin tiap bulan. Dan cetak 1 SC tiap bulan. Next. Oke, ini adalah contoh manajemen waktu dan aktivitas kerja lead ya. Di sini ada di buku kerja kita. Nanti diisi untuk PR modul A ya. Diisi manajemen waktu dan aktivitas kerja lead-nya ada di buku kerja kita. Next. Oke. Dan kita ketemu lagi di sesi 5 Rabu 4 Oktober 2023 ya. Materi kelima. Oke. 2 Agustus 2023. Oke, next. Nah, di sini ada FG Institute ke-37 Quick Start Training. Rabu 27 September pukul 1 sampai 3 WIB ya. Dicatat ya teman-teman. Next. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, tiba di penghujung acara ya. Saya tutup acara ini, saya tutup. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar training pada siang hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa tidak pernah selesai. Ya, oke. Dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk berkumpul di Zoom sesuai jadwal kelompok masing-masing ya. Oke. Baiklah teman-teman, saya Dini pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mentor. Terima kasih Coach Dini. Terima kasih semuanya.